Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 5 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tidak Selamanya Gelap. Tidak selamanya gelap. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 1 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, problem, halangan, rintangan, masalah yang kami hadapi, seringkali kami masuk dalam sebuah jebakan bahwa seakan-akan masalahlah yang mengalahkan kami, kesulitanlah yang menghancurkan kami. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya gelap. Gelap dan terang seakan-akan sebuah pertarungan yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Gelap itu dilambangkan dosa, gelap itu dilambangkan kesusahan, gelap juga berbicara tentang hambatan, kesulitan, rintangan, problem ekonomi, problem kesehatan, problem rumah tangga, musibah dan setumpuk masalah yang lainnya. Itu gambaran daripada gelap menurut pandangan kita. Sementara terang berbicara tentang sehat, kesuksesan, keberhasilan, jalan yang lancar tanpa hambatan, apa yang dimimpikan lalu berhasil dan terwujud, dan itulah terang. Sewaktu kita ingin rumah-rumah didapatkan, sewaktu kita ingin lulus didapatkan, sesuatu kita ingin mendapatkan sebuah keberhasilan dalam finansial terjadi, sewaktu kita berharap akan ada dapat jodoh pasangan hidup bagi yang masih single, seperti yang dalam dimimpikan, seperti yang diharapkan lalu terjadi, maka itu dianggap sebuah terang yang didapat dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, buat mereka yang banyak mengalami keberhasilan dalam hidup, mungkin kita tidak pernah mempercayai bahwa gelap itu bisa mengalahkan terang. Namun bagi mereka yang terpuruk berkali-kali, terjatuh berkali-kali, gagal berkali-kali, ditolak berkali-kali, tersakiti berulang-ulang, seakan-akan kemudian pada akhirnya mempercayai bahwa gelaplah yang akan mengalahkan terang. Karena pengalaman mengalami kehidupan yang terang, benderang, yang lancar, yang berhasil, itu sedikit pengalamannya. Lalu siapa yang salah dalam hal ini? Pada akhirnya orang yang mempercayai bahwa gelap itu bisa mengalahkan terang, dia akan menyalahkan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak bertindak, Tuhan diam, Tuhan membisu, Tuhan pilih kasih, Tuhan tidak adil. Dan kemudian ada banyak ribuan alasan untuk menyalahkan Tuhan. Namun firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, apa ya janji Tuhan kepada kita? Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Namun sewaktu kita meyakini hal ini, lalu kemudian kita berkata bahwa ternyata walaupun sudah percaya, tetap hidup saya masih dalam kegelapan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mana yang harus kita perbaiki dalam hal ini? Yaitu kita harus memperbaiki konsep terang dan konsep gelap di dalam kebenaran dan terang firman Allah. Kegelapan menurut kebenaran firman Allah adalah tatkala kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tatkala di dalam kesusahan kita tidak mensyukuri akan kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi. Kita tidak memahami ada kehendak Allah yang lebih indah daripada segala sesuatu yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Sewaktu bagian di mana kehendak Allah kita geser, memandang akan firman-Nya itu kita geser, memahami bahwa Allah punya maksud dan tujuan baik di dalam hidup kita, kita geser, maka kita akan anggap seluruh peristiwa dalam hidup ini adalah kegelapan, dan kegelapanlah the winner, kegelapanlah pemenang, yang kemudian kita percayai hal tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu ya, benar, dan amin. Sudah ya, sudah benar, amin. Kalau firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 yang kelima dikatakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini kebenaran firman Allah. Dan itu pasti terjadi. Sudah terbukti bagaimana Yesus mengalahkan iblis, kuasa kegelapan. Dan Yesus sudah dikatakan akan mengikat iblis dengan seluruh pengikut-pengikutnya, karena iblis itu dalam bentuk jamak. Seringkali seperti demikian digambarkan di dalam Alkitab.
Padanya akan diikat dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Padanya kita akan jadi pemenang. Kesakit, penyakit, kematian bisa menjemput kita. Namun Tuhan akan memberikan hidup kekal, kita akan dibangkitkan. Maka kita akan jadi pemenang. Tatkala kemudian kita merasa orang-orang jahat kepada kita hidupnya lebih makmur dari saya, lebih lancar dari saya, siapa bilang ini bukan akhir dalam kehidupan dalam dunia ini? Setiap orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya sewaktu bertemu dengan pengadilan Allah. Sebut saja selama hidupmu, engkau tidak pernah mengalami yang namanya kesenangan, kelancaran, hal-hal yang indah sebagaimana orang dia dapatkan. Ingatlah, Alkitab berkata berkali-kali, upahmu besar di sorga. Sewaktu engkau sudah menjadi hamba yang setia, dan Tuhan akan berkata kepada engkau, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan ikutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itulah kemenangan kita yang sesungguhnya. Kemenangan kita yang sesungguhnya bukan pencapaian dalam dunia ini. Kemenangan kita yang sesungguhnya tatkala kita bisa setia bersama dengan Allah. Sampai kemudian firman Tuhan berkata, orang yang setia itu sampai memperoleh mahkota kehidupan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perjuangan kita bukan memenangkan pertandingan di dalam dunia ini. Perjuangan kita bukan memenangkan segala kesusahan di dalam dunia ini. Perjuangan kita adalah mendapatkan kebahagiaan di seberang sana. Kebahagiaan, kemenangan, sukacita yang kita akan alami di seberang sana. Kalaupun kita mengalami keindahan di dalam dunia, tentu keindahan juga di surga sana. Maka bersyukurlah. Tapi kalau engkau yang sudah dijamin oleh Allah akan mendapatkan keindahan di surga sana, lalu tidak mendapatkan keindahan di dalam dunia ini, itu pikiran kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang tidak indah. Tuhan memberikan keindahan pada saat kita sakit. Tuhan memberikan keindahan pada saat kita terpuruk. Tuhan memberikan keindahan pada saat kita gagal. Selalu ada mutiara di dalam setiap gesekan-gesekan pasir dari binatang mutiara itu sendiri yang ada di laut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sehingga dengan demikian, biarlah kita jangan termakan hoax, jangan termakan oleh tipu daya setan. Seakan-akan gelaplah yang memenangkan terang. Karena iblis itu adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Kalau kita mempercayai gelap memenangkan terang, kita sedang mendengarkan suara iblis dan mempercayainya. Kalau kita percaya bahwa teranglah yang mengalahkan kegelapan, sebagaimana firman Tuhan katakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Inilah kebenaran firman Allah. Maka iya dan amin. Apa yang kita yakini, bahwa hidup kita ada dalam keadaan terang benderang, sekalipun ada kesusahan, sakit, penyakit, kesulitan, dan segala sesuatunya. Sebab kemenangan bukan berbicara kesempurnaan di dalam dunia ini. Kemenangan atas kehidupan ini adalah tatkala kita tetap bersama dengan Allah, tetap dalam karakter Allah, tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Sekalipun kita mengalami susah, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak selamanya gelap. Kalaupun engkau sedang mengalami kegelapan, ingatlah, engkau tetap ada di dalam terang. Ada orang yang hidup dalam keadaan terang benderang, secara cahaya lampu dan segala macam kelancaran, namun hidup di dalam kegelapan. Artinya, sekalipun dalam kegelapan masalah, problem hidup, kesulitan, kita tetap hidup dalam terang. Karena Kristus, sang sumber terang, terang dunia itu, akan tetap bersama dengan kita. Tuhan akan beri kekuatan kita melewati setiap kesulitan yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita kepada keluargamu. Ingatlah, hidup ini tidak selamanya gelap. Dan ingatlah, bahwa teranglah yang akan memenangkan di dalam sebuah pertandingan untuk mengalahkan kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba mau berdoa untuk sahabat seperjalanan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Hamba mau berdoa juga buat sahabat seperjalanan seorang ibu yang terkena COVID sedangkan anaknya masih kecil 1 tahun. Engkau juga jamah dan sembuhkan. Hambamu juga berdoa seorang ibu yang terkena COVID sementara dia sedang hamil 8 bulan. Tuhan juga tolong lindungi anak dalam kandungan, lindungi juga ibunya tetap di dalam kehidupan yang dijamah oleh Allah, disertai oleh Allah, dan disembuhkan oleh Tuhan. Hambamu bersyukur ya Tuhan untuk seorang anak yang masih SMA namun ingin menyenangkan hati ayahnya, dan dia bercerita kepada hambamu bahwa dia sudah mengumpulkan uang sedemikian
satu masa waktu tertentu, dan kemudian ada pertolongan yang kami lakukan, dan dia bisa memberikan sebuah handphone untuk ayahnya, anak yang masih dalam usia sekolah, bagaimana ingin memberikan yang terbaik buat ayahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap sahabat seperjalanan. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ingatlah tidak selamanya gelap. Kita ada di dalam hidup dalam terang. Dan terang itu adalah Kristus. Sekalipun kegelapan menghadang, kegelapan tidak pernah akan menguasai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.